5, 4, 3, 2, 1. Welcome to Super Swing Academy. Oke, super people, trader, dan investor, audio Zuan kali ini kembali lagi akan membahas lanjutan tentang investasi saham dengan analisa fundamental sederhana. Nah, sebelumnya kita udah bahas yang pertama itu adalah pilih perusahaan bagus dan solid, kemudian yang kedua adalah acuan harga saham yang pantas dan wajar, kemudian yang ketiga adalah margin of safety, dan yang keempat adalah paham laporan keuangan. Nah, yang kelima adalah pilih perusahaan yang membagikan dividen. Nah, apa itu dividen? Dividen adalah pembagian keuntungan yang dibayarkan secara tunai kepada pemegang saham yang disetujui lewat rapat umum pemegang saham atau disingkat dengan RUPS. Nah, kenapa dividen itu penting? Tentu saja kita sebagai pemegang saham sangat senang karena menerima uang dari investasi saham yang kita lakukan. Nah, ada beberapa pemegang saham yang lebih suka jika perusahaan tersebut mereinvestasikan profitnya untuk pertumbuhan perusahaan yang lebih tinggi di masa depan. Nah, terlepas dari itu, yang tidak kalah penting dari sekedar bagi keuntungan, pembayaran dividen adalah indikasi bahwa perusahaan tersebut sehat dan punya cash flow yang kuat. Nah, perusahaan mencatatkan profit tetapi belum tentu punya cash flow yang sehat. Bisa saja untungnya itu besar, tapi sebenarnya tidak ada cash secara real. Nah, dividen adalah bukti bahwa perusahaan tersebut untung, ada profitnya, dan itu real karena bisa dibayarkan secara tunai ke para pemegang saham. Nah, kinerja perusahaan yang buruk tidak mungkin membayarkan dividen karena keuntungan akan digunakan kembali untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Bisa itu untuk membayar utang dan lain sebagainya. Jadi dapat diambil kesimpulan, yaitu pembayaran dividen yang konsisten adalah indikasi perusahaan yang memiliki fundamental yang kuat. Nah, kemudian yang keenam adalah sumber informasi valid. Nah, dalam melakukan analisa fundamental, sumber informasi soal saham, kinerja keuangan emiten, latar belakang perusahaan, dan corporate action menjadi sangat penting. Tidak hanya penting, tetapi sangat amat penting. Persoalannya, di bursa saham kita, banyak pemain atau investor yang mengambil keputusan investasinya itu berdasarkan rumor, kabar burung, atau ikut grup dari sosial media. Tidak sedikit yang digerakkan oleh isu harian di lantai bursa setiap harinya, tanpa peduli apakah kinerja saham tersebut bagus atau tidak. Nah, bagaimana mendapatkan informasi soal saham yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan secara gratis? Nah, ada 3 sumber utama, yaitu yang pertama adalah situs Bursa Efek Indonesia. Nah, cukup dengan mengakses situs Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id. Nah, di dalam situs ini tersedia semua informasi perusahaan secara komprehensif dan update. Nah, sebagai catatan dan sebagai informasi, sesuai peraturan otoritas bursa, perusahaan wajib menyampaikan informasi material soal saham paling pertama adalah ke bursa, yang mana bursa wajib untuk segera mengumumkannya di situs resmi mereka. Nah, informasi yang penting untuk melakukan analisa fundamental adalah yang pertama adalah laporan keuangan, yaitu terbit setiap kuartalan dan akhir tahun. Kemudian yang kedua adalah laporan tahunan, terbit setahun sekali. Kemudian yang ketiga adalah public expose, yaitu manajemen emiten saham wajib melakukan tatap muka atau menjelaskan kinerja perusahaan paling tidak setahun sekali. Kemudian yang keempat adalah prospektus. Nah, laporan ini ada jika perusahaan melakukan corporate action. Kemudian yang kelima adalah laporan keterbukaan informasi perusahaan. Nah, perusahaan wajib melaporkan ke otoritas bursa jika melakukan corporate action dan membuat klarifikasi terhadap rumor di pasar yang mempengaruhi harga saham secara material. Nah, semua informasi tersebut bisa kita peroleh secara online dan gratis di situs Bursa Efek Indonesia. Kemudian informasi yang valid yang kedua adalah di situs perusahaan tersebut. Nah, sumber informasi lain yang tidak kalah penting adalah di situs perusahaan tersebut. Umumnya, perusahaan yang sudah go public atau perusahaan terbuka memiliki bagian khusus di website, yaitu Investor Relation, yang isinya segala informasi material soal perusahaan tersebut. Nah, salah satu informasi penting di situs perusahaan adalah penjelasan dan uraian soal bisnis dan perkembangan perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga adalah aplikasi RTI Business. Aplikasi yang sudah wajib ada bagi investor saham, baik senior maupun pemula. Sangat banyak informasi baik dari perusahaan maupun keadaan dari seputar ekonomi kita.